wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang terbaik dan terindah yang malam 1 Januari ini malam ya 31 Desember 2021 ini Allah anugerahkan kenikmatan yang berlimpah-limpah, terutama kita bisa melihat wajah kita sendiri di layar monitor HP maupun laptop atau komputer, dan kita bisa mendengarkan suara dari para jamaah Zoomiyah ini, pengajian malam seton pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri ini, sehingga kita terasa betul bahwa nikmat ini mengalir di sekujur badan kita. Tidak terasa kita diberikan cuma-cuma oleh Allah udara yang gratis, di mana sekitar 6 bulan yang lalu yang namanya oksigen itu hampir habis di seluruh Indonesia. Harganya sangat mahal. Tapi hari ini kita menghirup oksigen tanpa harus membayar dan tinggal membayar kuota untuk Zoom kita masing-masing. Alhamdulillah. Pak Yuli bisa saja. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, sang suri teladan agung, yang atas ajarannya lah kita senantiasa diseru untuk mengikutinya, mengikuti jejak-jejak langkah-langkah yang telah diteladankan, baik itu yang bersifat kauliyah atau perkataan Nabi, fi'liyah perbuatan Nabi, dan takririyah yang persetujuan Nabi terhadap praktek yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Al-Kubro. Semoga kita istiqomah untuk meneladani hingga topik yang insya Allah malam hari ini akan dibedah oleh Ustadz Dr. Agus Wahyu Triatmo, Magister Agama, tentang dakwah di era 4.0, dakwah di era 4.0. Insya Allah beliau akan menyampaikan tentang lika-liku dakwah di era digital ataupun di era milenial ini, di mana jauh berbeda dengan pada masa generasi awal Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya, sehingga dakwah Islam itu dari Jazirah Arab sampai ke pelosok negeri, termasuk juga ke tanah air kita Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita awali pengajian atau kajian malam seton pimpinan daerah Muhammadiyah Wonogiri ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Susunan acara hari ini pembukaan, kemudian nanti penyampaian inti materi tentang dakwah di era 4.0 oleh Dr. Agus Wahyu Triatmo MAG. Yang berikutnya adalah nanti ada informasi perserikatan dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Nanti monggo kalau Ketua PDM rawuh di Zoom bisa menyampaikan tausiahnya ataupun informasinya, atau pengurus pimpinan daerah yang lain. Selanjutnya waktu kami haturkan kepada Bapak Ustadz Dr. Haji Agus Wahyu Triatmo, Magister Agama. Monggo, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Aliuddin, ada Kiai Haji Sarwadi, para sesepuh kita,
juga Ustadz Kandidat Dr. Muhammad Zulianto sebagai host pada malam hari ini. Juga hadirat ini ada Ibu Juliatin. Nah, ini yang sangat rajin ini di majelis ini, majelis Zumiyah ini luar biasa, sampun sepuh tapi sangat rajin. Nah, langsung saja saya kira saya ikut pembukaannya dengan Pak Julianto tadi. Saya akan langsung mencoba membagi screen. Sampun ketinggal nggih. Sampun ketinggal Ustadz Julianto. Sudah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, dakwah di era 4.0 atau 4.0. 4.0 Bauti, tapi 4.0 nonton mawon gampilipun. Samangke kita itu masuk di era 4.0 atau 4.0. 4.0 itu apa? Itu ini revolusi keempat, ya. Setelah pertama itu sejak ditemukannya mesin uap, revolusi industri 1 itu. Terus kemudian disusul dengan sejak ditemukannya listrik, itu terjadi revolusi industri nomor 2. Terus kemudian sejak ditemukannya komputer, itu kita masuk ke revolusi industri 3. Ya, terus kemudian sekarang sejak ditemukannya internet, itu kita masuk di era revolusi industri keempat. Nah, begitu ceritanya. Nggak apa-apa, ini asing bagi sebagian kalangan, saya kira tidak apa-apa. Moga-moga kita bisa lebih dalam mengenalnya. Apa itu era 4.0? Secara umum, era 4.0 itu tentu masih kelanjutan perkembangan puncak dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Dan di sisi yang lain, karena watak ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekuleristik, dia tumbuh dan berkembang di atas nilai-nilai materialistik. Maka nilai materialistik itu apa? Mohon maaf, ini saya jelaskan yang agak dasar ya. Materialistik itu adalah satu nilai yang didasarkan pada keyakinan bahwa yang ada ini hanya yang bersifat materi ya. Itu. Jadi yang non materi itu dianggap tidak ada. Itu. Jadi itu menjadi ideologi dari peradaban modern ya barat saat ini. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi yang sekarang kita kembangkan ini adalah based on gitu atau berdasar pada nilai-nilai materialistik itu. Sehingga di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dikenal Tuhan, ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu enggak ada gitu. Akhirat enggak ada, berkah enggak ada, rahmat enggak ada, dosa enggak ada, pahala juga enggak ada gitu. Mengapa itu? Ya karena dia dibangun berdasarkan nilai-nilai materialistik. Ya, adalah satu keyakinan bahwa yang ada hanya yang bersifat materi. Ya, itu. Misalnya seorang filosof barat ini, Nietzsche namanya, itu dia berpendapat begini, God is dead, Tuhan telah mati. Itu jadi saya kira begitu, nggak usah kaget. Jadi ilmu pengetahuan yang kita kembangkan sekarang ini masih berwatak sekuleristik dan dibangun di atas dasar nilai materialistik. Oleh karena itu era 4.0, era 4.0 juga masih
berbau materialistik itu masih anak cicitnya dari materialisme. Begitu. Kita lanjutkan, enggak apa-apa. Jadi mohon maaf ini agak ada filsafatnya sedikit ya, enggak apa-apa ya Pak Yuli ya. Secara khusus apa sebenarnya tanda dari 4.0? Yang pertama adalah adanya Internet of Things. Ya, adanya sensor begitulah. Sensor itu kemudian dia mencandra semua yang ada di depannya gitu untuk diambil gambarnya, untuk direkam segala sesuatunya, terus kemudian dikirim ke namanya cloud computing gitu, atau di awan ya. Sana itu ada tempat menyimpan data-data itu. Nah, itu yang disebut dengan big data. Ada triliunan data ya, dari yang paling berkualitas sampai yang paling tidak berkualitas itu ada. Kita udah mau cari apa saja itu ada di big data itu. Nah, terus kemudian ada yang namanya Internet of Things, internet dalam segala hal. Ya, jadi kita semua ngapain saja itu terhubung ya, saling terhubung antar satu ruang dengan ruang yang lain. Kita sekarang ini sedang menggunakan teknologi informasi internet itu. Dengan internet ini kita bisa dalam satu forum begini, padahal kan posisi kita jauh. Mbah Ali ada di Jawa Timur, ya saya ada di Peraci, bapak-bapak ada di rumah sendiri-sendiri gitu. Itu kita dihubungkan oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Kabel juga nggak ada sebenarnya. Orang mengatakan ada gelombang mungkin ya, ada signal dan sebagainya lah. Nah, itu adalah Internet of Things. Nah, sekarang kita itu hidup di era seperti itu. Ya. Terus kemudian ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu apa ya? Penjelasan yang paling sederhana itu mobil ya. Itu ada yang tanpa sopir. Jadi mobil itu dibuat dengan kecerdasan intelligence itu bisa nyopir sendiri gitu. Kalau kita mau pergi ke PDM misalnya dari Peraci, saya tinggal memprogram di mobil yang tanpa sopir itu mau ke PDM gitu. Lewat jalur yang ini gitu. Kayak kita pakai GPS mau ke Solo, mau ke mana-mana itulah. Kita tinggal memprogram di mobil kita itu, terus kemudian kita akan lewat jalur mana. Mobil itu nanti akan berhenti tepat di tujuan kita. Dan di jalan, kalau misalnya ada orang mau menyeberang, mungkin sekian puluh meter sebelumnya, dengan sendirinya mobil kita ngerem. Karena ada sensor yang menangkap ada orang yang melintas, misalnya begitu. Ketika ada lampu bangjo juga secara otomatis dia akan mengerem, dan sebagainya. Dan sekarang mobil tanpa sopir itu sudah mulai mengaspal. Konon seperti itu di beberapa tempat. Nah, ada juga robot. Jadi robot jangan dibayangkan mesti yang seperti boneka besar, terus kemudian dia bisa jalan seperti manusia. Enggak selalu seperti itu. Bisa juga dia berupa aplikasi-aplikasi. Jadi sekarang itu kalau kita ingin menerjemahkan bahasa Inggris, misalnya kita cukup menggunakan aplikasi yang namanya Google Translate, nah, atau Word Translate. Ya, ada juga Grammarly untuk membenarkan grammarnya itu. Jadi kita bisa minta tolong sama dia dengan gratis itu, asal kita punya pulsa saja. Nah, itu adalah robot gitu. Robot juga adalah aplikasi Gojek misalnya. Jadi kita bisa minta tolong aplikasi itu untuk mengundang tukang ojek, dan tukang ojek itu sudah tahu nama kita, posisi kita di mana, tujuan kita mau kemana, dan bayarnya berapa. Itu robot. Nah, terus kemudian tukang ojek itu betul-betul datang dan kemudian membawa kita ke tujuan kita. Itu adalah robot. Kalau kita bahkan real time kan robot itu. Nah, jadi misalnya kita mau pergi ke satu tempat, kita belum kenal sama sekali dengan tempat itu, maka nggak usah tanya kepada orang di sekitar itu. Ya, cukup kalau ada alamat lengkapnya kita masukkan ke Google Map,
Nah, terus kemudian Google Map akan menuntun kita. Ya, persis jalan ke kanan, ke kiri 300 meter lagi dan sebagainya dan sebagainya. Kalau jalan itu macet juga kita akan dikasih tahu dengan warna kuning misalnya atau warna merah misalnya. Itu real time. Ya, real time juga kita bisa belanja sekarang atau jualan. Ya, jualan atau belanja. Kita bisa kalau butuh makanan tinggal cari aja di aplikasi, ada GoFood, ada Shopee Food misalnya itu. Nah, itu adalah robot-robot yang kita sadar maupun tidak sebenarnya sudah akrab dengan robot-robot itu begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan big data ada triliunan data tadi itu, kita nggak usah susah-susah juga mencari data yang kita kumpul, yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Asal kita punya keyword ya atau kata kunci dari data yang kita butuhkan, kita tinggal masukkan saja ke Google, maka Google akan memanggil data yang kita butuhkan itu berbagai alternatif. Nah, kemudian kita nanti bisa memilihnya. Oh, ternyata ini data yang saya butuhkan. Persis, walaupun itu triliunan data, nggak akan salah kita. Nah, itu misalnya itu karena big data. Nah, kita masuk di era 4.0 itu belum lama, Bapak Ibu, mungkin beberapa tahun ini gitu ya. Kita secara masif masyarakat manusia masuk di era 4.0. Bapak Ibu, apa implikasi sosialnya? Jadi dengan adanya revolusi internet tadi itu, revolusi industri nomor 4 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi yang disebut dengan internet gitu, atau orang mengatakan dengan era digital tadi itu. Jadi semua data ada simbol digitnya gitu, sehingga kita bisa panggil dengan simbol digitalnya itu gitu, apapun gitu. Nah, itu mau makanan, mau kita butuh spare part mobil misalnya, spare part motor yang kita cari di kota kita sangat sulit. Nah, kita tinggal minta tolong sama aplikasi atau robot yang ada di HP kita, barang dengan spek seperti ini ada di mana. Nah, dia akan dengan sukarela, suka hati itu membantu kita. Oh, barang yang Anda butuhkan itu ada di sini, di sini, di sini. Ini loh, harganya segini-segini. Mereka bersaing dengan sangat ketat. Itu dan beberapa aplikasi juga menjamin itu pasti ori, kalau nggak ori dikembalikan uang kita 100%. Jaminannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang disebut dengan era kurang lebih ya, tentu saja kurang lebih era 4.0. Sekarang semua manusia bahkan itu di tingkat desa kayak di Praci tempat saya itu anak kecil itu sudah pegang HP itu. Anak kecil yang dimaksud umur sekitar 4 tahun, 3 tahun itu kalau ibunya nggak mau anaknya rewel, pegangnya aja HP, terus kemudian dicarikan game tertentu, dia akan asik itu. Kemarin saya ketemu dengan anak kecil itu di masjid itu di TPA, anak kecil-kecil itu guruannya itu sudah bikin saya itu ini. Jadi anak kecil ini menyapa temannya, kamu kena prank kayak gitu. Wah, luar biasa. Itu tidak terjadi 5 tahun yang lalu di lingkungan kita. Itu perkembangan zaman saat ini Bapak Ibu yang kita harus sadari, perkembangan zaman itu punya karakter yang sangat berbeda dengan zaman sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan adanya revolusi 4.0 atau 4.0. Bapak Ibu yang saya hormati, apa implikasi sosialnya? Satu, manusia mengalami kekeringan spiritual karena era modern ini masih bagian dari era modern yang lebih menonjolkan materi, ya lebih menonjolkan materi, lebih kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya hedonistik itu yang ditonjolkan, yang dikedepankan. Nah, manusia mengalami kekeringan spiritual, itu manusia kebanyakan, khususnya di wilayah-wilayah, di area-area di mana perkembangan modernisasinya terjadi luar biasa. Misalnya di negara-negara Eropa, negara-negara yang paling modern itu mereka sekarang merasa di puncak kebosanannya dengan modernisme itu. Ya karena apa? Karena mereka menjadi
manusia yang linglung, kehilangan orientasi, dia mau kemana, kalau sudah bahagia semua ada begini, kita terus selanjutnya mau kemana gitu. Nah, mereka pertanyaan dasar itu tidak bisa dijawabnya. Nah, jadi manusia akhirnya jauh dari Tuhannya, ya, jauh dari makna hidup yang sebenarnya begitu. Itulah manusia linglung. Walaupun serba berkecukupan secara material begitu. Kebutuhan-kebutuhan materialistiknya terpenuhi dengan sepenuh-penuhnya. Terus kemudian yang kedua, manusia bersosial dengan robot. Nah ini, jadi Bapak Ibu, seringkali kita duduk bersama keluarga sebenarnya, ya di ruang keluarga sama-sama dalam satu tikar gitu. Tapi kita pegang HP sendiri-sendiri. Kira-kira terjadi komunikasi enggak di antara mereka? Enggak, kita lebih akrab dengan robot gitu. Itulah serba robot, kita bisa minta tolong dengan robot, dan robot itu nggak punya agama. Robot itu nggak punya agama, kita bisa minta tolong dan robot itu dengan sukarela akan menolongnya. Persaingan ekonomi di tingkat global, saya kira interaksi sosial kita, hubungan sosial kita juga bukan hanya dengan orang-orang yang secara geografis dekat, tetapi bisa lintas benua. Kita bisa berteman dengan orang-orang di belahan dunia yang lain. Ada seorang YouTuber muda, umur 15 tahun yang namanya Nabila Takia. Pintar sekali dia itu bernyanyi, suaranya sangat bagus, orang Aceh itu muslimah, pakai jilbab dengan baik, dia santun, dan kemudian dia pakai OME TV itu, nah dia bisa komunikasi dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Jadi teman-temannya itu dunia internasional begitu. Ada juga Vicky Naki, kalau Bapak Ibu kenal, itu anak muda juga, mungkin umurnya juga masih belasan atau 20-an lah kira-kira begitu, yang dia mahir berbagai bahasa sehingga teman-temannya juga dari berbagai belahan dunia. Nah, di dalam ekonomi juga begitu, jadi kita nggak tahu belanja di Shopee itu penjualnya orang Indonesia atau bukan, itu kita nggak tahu. Yang penting barang itu akan dikirim dan sampai kepada kita gitu. Begitu juga kalau kita beli makanan dan sebagainya. Jadi kita bergaul dengan sangat. Jadi persaingannya betul-betul mendunia, global gitu. Terus kemudian yang keempat, banyak pekerjaan yang hilang. Jadi sekarang ini mulai nggak ada Pak Pos yang antar surat misalnya begitu. Ya, nggak lama lagi nanti SPG, ya, Sales Promotion Girls itu mungkin nggak ada lagi karena digantikan oleh operator Shopee online shop itu. Ya, itu misalnya. Jadi banyak pekerjaan yang hilang. Sopir nanti nggak ada lagi karena mungkin ke depan 10-15 tahun ke depan kita sudah akan dibanjiri oleh mobil-mobil tanpa sopir. Jadi kita bisa ngajak mobil itu kemana-mana itu tanpa harus bayar sopir. Tetapi banyak juga pekerjaan baru, misalnya jadi YouTuber itu anak-anak muda itu banyak yang mengidolakan ingin jadi YouTuber itu misalnya. Dengan berbagai konten atau isi pesan gitu. Ada yang lagu, bernyanyi, ada yang mengenalkan budaya, ada yang kuliner, ada yang Pengajian. pengajian. Ini Iya, ada nanti yang masuk YouTube, Pak. benar-benar pengajian itu, ada anak mahasiswa UIN Jakarta itu, wah itu banyak subscribernya itu, dia pengajian 5 menitan, nggak nyampe lah mungkin 4 menit, 5 menit begitu. Banyak pesertanya itu. Nah, itu tuh misalnya begitu Bapak Ibu. Nah, kan jadi banyak pekerjaan baru yang Gojek misalnya, Grab misalnya, wah itu jadi punya pekerjaan nih, nah, gitu. Gitu Bapak Ibu. Ada yang pemilik-pemilik atau owner dari toko online begitu.
Kalau mau buka warung sekarang nggak usah Eh? bingung-bingung cari tempat strategis, asal kita punya ruang di dunia virtual, dunia maya, kita bisa jajakan, displaykan dagangan kita di situ, wah udah akan berbondong-bondong. Kira-kira begitu Bapak Ibu implikasi sosialnya, gitu nggih. Baik. Karakter SDM yang diperlukan sekarang. SDM yang diperlukan di era 4.0 itu apa? Itu ya, ada ini nih Bapak Ibu. Tetap saja yang namanya manusia itu yang dibutuhkan adalah karakter. Nah, karakter dibagi dua, ada karakter moral sama karakter kinerja. Sekalipun kita masih masuk ke era 4.0, tetap saja kejujuran itu yang diutamakan. Jadi toko online misalnya, kalau dia nggak jujur, nipu, itu akan di komen oleh salah satu netizennya, itu pembelinya itu, wah saya tertipu, bla 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 gitu, wah langsung nggak lama lagi akan gulung tikar. Jadi kejujuran itu sangat penting. Ketakwaan, sopan santun, berbahasa dengan halus, ya di WA, di Facebook, di lapak-lapak jualan kita itu sopan santun itu penting, tata krama itu sangat penting. Dunia internasional itu sangat menghargai tata krama. Ya, kalau saya perhatikan, saya kadang-kadang lihat YouTuber tadi itu bagaimana Nabila Takia tadi berinteraksi dengan anak-anak remaja dari belahan dunia, belahan benua yang lain itu tetap saja mereka sopan santun, tata krama yang bagus. Apapun aku tanya gue loh, tapi kui kok kui. Aku kan sepanjang kui. Bisa di mute. Nggih, lajeng nggih. Selain itu juga berkarakter kinerja. Itu ada kerja keras, tangguh, tuntas, ulet, rajin, itu masih abadi, itu dipentingkan, diperlukan oleh SDM yang memiliki ini semua, ini yang sangat diperlukan untuk masa depan. Ngaten nggih, lajeng lanjut. Kompetensi yang diperlukan. Kompetensi yang diperlukan apa? Kemampuan ya, kompetensi itu kemampuan. Manusia dengan kemampuan macam apa yang dipentingkan untuk hidup di era 4.0? Satu adalah manusia yang pintar bekerja sama. Dua, manusia yang kreatif. Tiga, manusia yang pintar berkomunikasi. Dan empat, manusia yang berpikir kritis. Jadi ada 4K. Kerjasama, kreatif, komunikasi, kritis. Nah, bukan kritis, mohon maaf ya, bukan kritis karena sakit keras, itu bukan itu. Maksudnya kritis ya, kritis, berpikir kritis. Jadi kita tidak menduga ada orang yang bisa nggak punya sepeda motor satupun itu, tetapi dia menguasai Gojek di seluruh Indonesia misalnya. Itu Pak Nadiem Makarim, itu Menteri Pendidikan itu misalnya. Wah itu karena kreativitasnya. Begitu juga Bukalapak misalnya ya, Shopee kayak gitu. Nah aplikasi-aplikasi itu diantaranya milik orang Indonesia, orang Karanganyar itu. Dari TB itu Bukalapak ya kalau nggak salah ya. Yang punya Bukalapak itu adalah Muslim itu dari. Sayang sekarang agaknya kayaknya kalah sama ini ya, kayak Shopee itu, aduh itu kasihan. Itu orang itu orang Muslim. Nah konon omsetnya Gojek itu belasan kali lipat ya, atau jangan-jangan puluhan kali lipat omsetnya Garuda. Gojek itu konon seperti itu. Itu karena kreativitasnya Bapak Ibu. Orang yang kreatif itu tukang las bisa membuat pesawat terbang. Nah, kemarin tuh lulusan SMK yang orang Lamongan ya kalau nggak salah. Lumajang atau Lamongan itu, wah itu bisa bikin pesawat itu yang dibeli oleh negara Ceko kayak nggak salah ya. Beberapa waktu yang lalu ada tukang las yang lulus SD aja mungkin kayaknya itu, tapi tiba-tiba tukang bengkel tapi kemudian dia bisa bikin helikopter. Itu kreativitas ya gitu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu kompetensi yang dibutuhkan. Kemampuan kerjasama. Jadi antara pembeli sama penjual harus pintar bekerja sama. Penjual akan gagal sebagai seorang usahawan
kalau dia gagal bekerja sama dengan pembeli misalnya, atau bekerja sama dengan kompetitornya gitu. Itu misalnya. Jadi kerjasama ini sangat penting. Kemampuan komunikasi sangat penting karena kita manusia nggak bisa tanpa komunikasi di era, apalagi di era 4.0 ini. Jadi komunikasi sangat penting. Ajarkan anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapapun, ya, berkarakter moral, berkarakter kinerja, terus kemudian punya kemampuan berkompetisi tadi itu. Ngaten nggih Bapak Ibu. Lanjut lagi, sekarang kita bicara Islam. Bagaimana peluang Islam untuk menghadapi era 4.0 tadi itu? Satu adalah Islam itu agama yang memiliki spirit untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu, kita itu bersyukur, alhamdulillah diberi agama Islam oleh Allah Subhanahu wa taala yang punya spirit, semangat luar biasa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau kita baca surat Al-Alaq ya 1 sampai 5, itu adalah ayat-ayat yang pertama kali diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Itu isinya kalau tidak salah itu ada 6 kata ya yang secara letterlek itu berarti berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Iqra misalnya, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra lagi, wa rabbukal akram alladzi 'allama, ya, bil qalam, ada qalam. 'Allama lagi disebut. Insana malam ya'lam. Nah, itu subhanallah sangat revolusioner ayat itu. Karena apa? Ayat itu Allah turunkan 1400 tahun yang lalu. Ya, 1400 tahun yang lalu. Sementara ya baru kira-kira 5 abad ya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini berkembang. Yang ilmu pengetahuan yang sekarang ini kita pelajari itu dikembangkan itu kira-kira 5 atau 6 abad yang lalu. Baru itu. Sementara Islam sudah menyeru umatnya untuk mencintai ilmu, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ya sejak 14 abad. Bayangkan itu. Yang kemudian yang kedua, Al-Mujadilah. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yaitu Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu gitu. Itu yang Allah ingin angkat. Itu Allah begitu mengangkat ilmu pengetahuan itu sangat tinggi. Yang ketiga adalah Al-Qalam. Ya, ada surat yang namanya kolam atau pena. Coba. Gimana kalau nggak Al-Quran itu? Mana Quran, kitab suci yang lain yang begitu tinggi menghargai ilmu pengetahuan? Ada nama surat Al-Qalam, ya, atau pena. Dan itu menjadi slogannya teman-teman atau adik-adik kita atau anak-anak kita di IPM. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalam, ya, pena wa ma yasturun, dan apa-apa yang ditulisnya. Subhanallah, luar biasa. Mestinya umat Islam ini menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mestinya gitu. Tapi kenapa kita masih terbelakang? Kenapa itu? Monggo dijawab, kenapa gitu. Nah, ini moga-moga bisa membangkitkan semangat sekolah-sekolah Muhammadiyah. Gitu ya. Ilmu pengetahuan itu kita mestinya yang diberi amanah oleh Allah untuk mengembangkannya, bukan mereka orang-orang sekuler gitu. Bukan mereka orang-orang yang tidak bertuhan itu yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ini modal kita ya. Agama kita itu sangat menghargai manusia. Ya, manusia itu memiliki unsur malakut sebagai inti kediriannya. Faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqaulahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku, kata Allah, rohku. Jadi dalam diri kita itu ada rohku, rohnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita itu selamanya merindukan akan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain, Bapak Ibu, kita itu diangkat sebagai khalifah. Khalifah itu artinya satu wakil, yang kedua pemimpin.
itu begitu tinggi. Allah mengangkat manusia itu, ya, hidup di muka bumi ini. Itu yang ketiga adalah manusia itu makhluk yang paling sempurna. Saya kira semua kita yakin dengan surat At-Tin itu, Wat-tini waz-zaitun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sungguh telah aku ciptakan manusia dalam sesempurna-sempurna bentuk. Wah, itu satu yang luar biasa. Yang ketiga, manusia itu adalah makhluk pembelajar dan sekaligus bermoral. Itu manusia. Nah, bayangkan kalau Islam yang begitu tadi itu ditangkap oleh manusia yang begitu Allah ciptakan sangat sempurna. Yang ada pasti adalah kesempurnaan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tidak ada alternatif lain kecuali hebat. Seorang Muslim itu harus hebat. Seorang Muslim itu harus hebat, harus berkualitas, harus menjadi orang-orang manusia-manusia dengan kualitas SDM yang tinggi. Itu. Yang ketiga adalah memiliki pandangan tentang kosmologi yang integratif. Maksudnya begini, jadi kalau di dalam bukunya Fazlur Rahman, misalnya tema pokok Al-Quran, gitu, Bapak Ibu, itu antara Tuhan, manusia, dan alam itu integratif, itu dipahami itu. Gitu. Jadi satu kesatuan yang luar biasa sangat harmonis gitu antara Tuhan, manusia, dan alam dalam pandangan Islam. Ngaten Bapak Ibu, kita lanjutkan dua sisi yang abadi. Bapak Ibu, ini lagi-lagi kita nggak apa-apa ya, moga-moga Allah bukakan pemahaman kita. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu, sesuatu itu pasti terdiri dari dua entitas istilahnya ya. Satu adalah batiniah, dua lahiriah. Gitu. Ini istilah kerennya, istilah yang rodo rumit-rumit itu yang batiniah ini disebut dengan esoterisme. Nah, yang lahiriah ini eksoterisme. Segala sesuatu mesti terdiri dari itu. Manusia itu batiniahnya itu jiwanya, rohaninya. Ya, itu. Nah, lahiriahnya apa? Raganya, jasmaninya. Saya kalau tanya sekarang Bapak Ibu, di antara raga atau jiwa itu esensi yang mana? Itu. Ya. Tentu kita semua akan menjawab jiwa. Ya, jiwa. Bahkan orang itu rela mati itu untuk jiwanya. Siapa mereka? Orang-orang yang berjihad fisabilillah, para pahlawan itu. Itu raganya dikorbankan itu demi jiwanya sehingga menjadi syuhada. Itu Bapak Ibu. Jadi jiwa rohaniah kita ini yang inti, ini yang abadi, nggak akan mati. Ya, kematian itu hanyalah perpisahan antara raga dengan jiwa. Jiwanya akan melanjutkan kehidupan di alam yang lain. Itu ya. Jadi sekarang agama. Agama itu juga terdiri dari batin dan lahir. Ya, batinnya itu spiritualitasnya, akhlak. Itu akhlak. Nah, lahiriahnya apa? Syariah atau fikih. Itu syariah itu makna yang lain adalah jalan. Nah, makna yang lain adalah jalan. Taqarrub ilallah, ridho Allah adalah tujuannya. Akhlak, fikih adalah jalan. Akhlak adalah tujuannya. Nah, seperti itu semua Bapak Ibu, semua. Kelapa itu aja juga ada lahir dan ada batinnya. Kelapa itu ada sepet, ada batok, ada kelapanya itu sendiri. Nah, tapi intinya apa? Batiniahnya apa? Santannya. Yang penting santannya begitu ya. Nah, extra just nih kok nopo nih kok ininya itu. Iklannya itu. Ini biangnya, biang itu batiniahnya itu. Nggak penting itu kemasan gitu, kayaknya kemasannya sederhana, tapi ini loh biangnya gitu.
Ngaten nggih Bapak Ibu. Maksud saya apa? Ini semua ini dibahas sendiri di dalam filsafat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, bukan berarti raga itu nggak penting. Bukan berarti syariah atau fikih itu nggak penting. Tapi kita harus kembalikan secara proporsional. Fikih atau syariah itu untuk akhlak. Sholat itu untuk akhlak. Puasa itu untuk akhlak. Ya, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takwa itu adalah akhlak. Gitu. Jadi fikih itu bukan tidak penting, sangat penting. Sama dengan raga kita itu bukan nggak penting. Tapi ingat bahwa raga itu adalah jalan, sarana gitu, agar kita bisa semakin dekat dengan Allah. Begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah Islam bagaimana di era 4.0? Kita harus mendudukkan agama secara proporsional tadi. Jadi apa itu Bapak Ibu? Yang kita pentingkan adalah agar agama ini ya dianut oleh kaum muslimin dan menjadikan kaum muslimin itu memiliki akhlak yang baik. Nah, ini saya kutipkan beberapa ayat ini dan juga hadis. Ayatnya itu ini Bapak Ibu. Surat Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ya, dan sesungguhnya engkau adalah berakhlak yang agung. Engkau itu adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi wa alihi. Nah, di dalam hadis dikatakan begini, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus li utammima untuk menyempurnakan akhlak. Jadi misi Rasulullah ya itu di Allah turunkan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, jalannya syariah, jalannya fikih, akidah dasarnya begitu. Jadi akidah, ibadah dan akhlak. Nah, akhlak itu tujuannya. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Sayyidah Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah itu? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Ya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Itu hadis riwayat Ahmad. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dakwah Islam itu mestinya menghasilkan manusia berakhlak mulia. Nah, itu. Muhammadiyah. Nah, ini kita sampailah sekarang di Muhammadiyah. Media dakwah Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah adalah sebagai media dakwah. Ya. Amal-amal sosial, amal usaha pendidikan itu harus berperan. Ya, istilahnya itu apa? Mengubah manusia untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Dalam bahasa yang lain, menjadi orang-orang yang berkarakter hebat. Nah, itu. Jadi mulai PAUD, TK Aisyah, ya, SD MI Muhammadiyah, MTS SMP Muhammadiyah, MA SMA SMK Muhammadiyah harus dikembalikan kepada poros utamanya, yakni media untuk menanamkan nilai-nilai agama di dalam jiwa mereka. Sholat itu bukan tujuan, sholat itu alat. Oleh karena itu, betapa hebatnya kalau kaum muslimin ini hebat di dalam karakternya, wataknya, gitu. Misalnya begini, Bapak Ibu, orang semakin khusyuk sholatnya, mestinya dia semakin jujur. Nggih, napa nggih? Pasti nggih. Orang yang sholatnya semakin hebat, dia akan semakin sabar. Nggih, napa nggih? Pasti nggih.
Ya, orang yang sholatnya hebat semakin mengamalkan anadofatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Semakin sholatnya rajin ke masjid, maka dia nggak akan buang sampah di sembarang tempat. Semakin sholatnya hebat, dia pasti akan antri dengan tertib. Ya, begitu. Ya, semakin hebat sholatnya, dia pasti akan ramah kepada semua manusia. Semakin sholatnya hebat, semakin puasanya hebat, dia akan semakin santun, dia semakin akan friendship, ya, suka menolong. Kenapa kita kalah sama satpam? Satpam aja zaman sekarang nggak serem. Itu satpam itu coba Bapak Ibu, kalau di bank padahal dia menjaga uang triliunan itu atau miliaran lah begitu. Apa itu? Nggak serem satpam sekarang itu, nggak bawa pentungan. Ya, apa? Dia buka pintu kalau ada customer atau pelanggan yang mau masuk. Dia bukakan. Jangan sampai pelanggan itu buka pintu sendiri. Itu dia bukakan. Ya, terus kemudian apa yang dia katakan? Bapak Ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa saya bantu? Wah, itu satpam. Itu masa kita kalah sama satpam gitu. Nah, mestinya warga Muhammadiyah adalah warga kelas yang seperti itu gitu. Nah, gimana caranya ini gitu ya. Ini misi kita bersama. Saya kira begitu. Amal usaha kesehatan harus nomor wahid. Itu ya. Bersihnya, profesionalnya dan sebagainya. Nah, inilah yang akan berkompetisi, menang dalam berkompetisi di era 4.1. Dan Muhammadiyah punya kans untuk menang itu. Insya Allah. Gitu. Nah, monggo para dai, para pendakwah, kita semua adalah pendakwah, bukan dominan ustadz ini, perawat juga pendakwah, dokter juga pendakwah, guru juga pendakwah, pedagang pasar juga pendakwah, tukang kebun, sekolah juga pendakwah dengan perannya masing-masing. Insya Allah. Makaten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf agak panjang. Monggo Pak Yuli. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, materi yang singkat dan panjang tapi padat. Banyak sekali keyword atau kata-kata kunci yang perlu kita serap ya. Tapi semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama tadi dijelaskan tentang 4.0 ya. 4.0 yaitu adalah era internet, sebagaimana silaturahmi kita di Zoom ini adalah sudah kita praktekkan. Tinggal akhlaknya saja, tinggal moralnya, dan tinggal etikanya yang perlu kita kembangkan. Dan disitulah peran yang disampaikan oleh Ustadz Agus ini, peran-peran yang bisa dimainkan kita untuk mengisi ruang-ruang yang kering tadi, spiritualitas yang sudah mulai ditinggalkan karena beralih kepada dunia hiburan, kita isi konten-konten konten kreator ini ya. Gajinya yang paling tinggi ini sekarang adalah konten kreator, YouTuber ini. Kalau saya subscribernya masih sedikit ya, sudah banyak tapi nggak kreatif juga itu. Ternyata tadi salah satu SDM yang dibutuhkan saat ini adalah Ya, betul. kreatif, komunikatif, dan silaturahmi terus gitu ya. Mempunyai daya kritis yang tinggi sehingga kita bisa memanfaatkan, bisa mengolah sumber daya yang kita miliki, baik itu di Muhammadiyah maupun di Aum-Aum, sehingga bisa memberikan manfaat. Dan kita yang terakhir dari Pak Agus bahwa kita adalah pendakwah. Apapun posisi kita masing-masing, apapun status kita masing-masing. Jadi yang namanya pendakwah itu bukan hanya penceramah, tetapi adalah kita semuanya sebagai agen-agen dakwah atau tukang menyampaikan amar dan ma'ruf dan nahi mungkar itu yang kita tebarkan melalui berbagai media, baik secara luring, tatap muka, maupun secara daring melalui Zoom ataupun
platform media yang lain. Yang intinya adalah kita senantiasa menebar kebaikan. Untuk semua jamaah, kami persilahkan disimpan dulu pertanyaannya setelah nanti dari pimpinan daerah Muhammadiyah menyampaikan pesan-pesan perjuangan atau ada informasi perserikatan, kami sumonggakan kepada Bapak pimpinan daerah Muhammadiyah. Monggo Bapak Ketua, Pak Kiai Haji Usman, wonten? Atau dari pimpinan daerah, monggo Pak Rosad, Pak Sarwadi, Mbak Billy ada informasi, kami berikan waktu, monggo. Belum Mbak, itu nanti yang di kota dulu. Masalah informasi organisasi yang ada di kota dulu. Oke, monggo Pak Rosad, Mbak Billy, ada informasi perserikatan yang perlu disampaikan. Sambil menunggu informasi dari pimpinan daerah Muhammadiyah, kami persilahkan pada seluruh jamaah untuk bisa bertanya atau merespon urun rembuk. Forum ini adalah forum kita semuanya untuk sama-sama saling berbagi apa yang kita ketahui atau apa yang kita miliki, sehingga kita mendapatkan manfaat dari silaturahmi ini. Monggo para jamaah. Oke, sambil menunggu yang mau bertanya atau menyampaikan unek-uneknya, barangkali apa problem yang kita hadapi sebenarnya di era 4.0 ini, Pak. Untuk dakwah ini sebenarnya kendalanya apa? Karena peminat atau internet ini kan sebagai media saja ya. Kembalinya ke konten kreator itu ya, mengemas atau kalau mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus Pak, mungkin untuk melatih juru dakwah ini menjadi lebih baik, atau monggo bagaimana Pak Agus? Masih di unmute, monggo. Betul, Ustadz Yuli. Jadi penting dakwah dalam arti tablik atau penyiaran seperti yang dibawakan oleh para kreator. Nggak usah dikemas lama-lama, karena orang sekarang ini sukanya ya nggak lama justru. Ya, jadi kalau lama itu bosan, itu ya yang singkat-singkat, itu tetapi padat makna. Itu kira-kira gitu yang dakwah di lisan. Nah, tetapi Pak Juli, jadi dakwah bilisan kayaknya kurang dahsyat tuh. Itu kenapa saya bilang begitu? Sekarang ini kan semua televisi itu menayangkan dakwah bilisan, penyiaran Islam. Itu. Tetapi kenapa akhlak bangsa ini kok ramunda ape itu ya, kayak gitu. Generasi muda kita itu coba lihat, itu kan pencereng-pencerengan tuh itu jarang yang friendship itu. Padahal kan orang-orang dulu itu Indonesia itu kan dikenal orang yang sangat ramah toh. Ramah, suka menyapa, pasti, senyum dan sebagainya. Nah, tetapi sekarang ini coba lihat anak-anak SMA, wah itu mengerikan itu. Mengapa bisa demikian? Jadi yang harus dikedepankan adalah akhlak itu di dalam khasanah Islam itu juga tasawuf loh Pak Juli. Nah, maka kan biasanya kan kalau ada pelajaran di SMA itu atau perguruan tinggi juga yang Universitas Islam Negeri itu misalnya kan ada akhlak garis miring tasawuf. Nah, gimana pendidikan akhlak ini kita kedepankan? Ya, jadi pelatihan sholat yang khusyuk yang bisa melahirkan orang yang berakhlak. Nah, ini yang penting. Jadi mungkin Muhammadiyah harus kembali mengeksplor istilahnya ya, duduk gitu, duduk khasanah akhlak ya di dalam khasanah Islam.
Itu. Jadi tasawuf yang dikedepankan. Ya, tasawuf. Saya kira itu yang melembutkan hati. Itu yang melembutkan hati. Ini yang harus kita kedepankan di dalam dakwah di era sekarang ini. Begitu. Jadi sentuh anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah dengan pelajaran-pelajaran yang padat dengan batiniah. Itu. Karena ini yang sangat ditentukan oleh orang modern. Orang modern itu orang yang haus spiritualitas. Nah, spiritualitas itu kebanyakan ada di tasawuf. Muhammadiyah ada Pak Profesor Hamka dulu punya tasawuf modern. Coba kita buka-buka lagi, dipelajari lagi. Mungkin ada bedah bukunya tasawuf modern Pak Juli. Ya, Insya Allah coba nanti dibedah itu tasawuf modern Ya, bagaimana itu mungkin menarik itu. Ya, sekalipun itu buku lama, tetapi itu wah buku babon itu. Itu saya kira tasawuf modernnya Hamka itu syukur, taubat. Coba doa-doa kita itu kan doa-doa tasawuf tuh. Misalnya begini Pak Juli. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya. Salamatan fiddin. Kedamaian dalam agama. Itu. Ya, salamatan fiddin wal afiatan fil jasad. Ya. Jasad atau jasmani yang sehat. Nah, wal afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, berilmu ya, ilmu yang harus dikembangkan, ilmu ya, wa ziyadatan fil barokatan fil rizki, berkah yang berkah, rezeki yang berkah, bukan yang banyak secara matematis, tapi yang berkah ini yang harus dikejar, yang berkah. Barokatan fi rizki wa taubatan qoblal maut. Taubat itu gimana kita selalu dalam keadaan taubat qoblal maut di dalam hidup ini, ya gitu. Taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu rahmat di dalam saat kematian dan maghfirah, subhanallah, ampunan. Ini doa sangat tasawufi. Batin, sasarannya batin ini, batin. Ada juga yang begini Pak Juli, misalnya begini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ujzil wal kasali wal jubni. Ada juga yang Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tashba wa min qalbi la yahsha. Coba, hati yang tidak khusyuk. Berlindung kepada Allah dari memiliki hati yang tidak khusyuk. Ini tasawuf sekali, Pak. Ini yang dicari-cari oleh orang modern ini. Ya, ini yang dicari-cari ini. Daripada perdebatan fikih. Penting fikih kita pegangi fikih yang benar, yang sesuai dengan Rasulullah kita pegangi, tapi terus selesai dan kita gunakan untuk mencapai spiritualitas. Itu. Ya, waziyad tadi itu Allahumma inni a'udzubika min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha. Ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak membuat kita tawadhu, ilmu yang tidak membuat kita rendah hati. Ini yang tidak bermanfaat. Ya, terus kemudian ilmu yang terakhir itu doa yang tidak ijabah. Kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak ijabah. Ya Allah, doa-doa itu Pak Yuli yang kita baca setiap ba'da sholat, itu menuntun kita untuk memiliki batiniah yang sangat kaya. Bagaimana ini kita sebarluaskan begitu. Saya kira itu syukur, ya, taubat, itu bersifat ihsan dan sebagainya. Saya kira begitu Ustadz Juli. Terima kasih. Terima kasih pendekatan tasawuf untuk menggarami ataupun mengisi kegersangan hati orang-orang modern, orang-orang yang senantiasa on
on statusnya ya, on Iya, online itu, selalu online. online Bagaimana terus, kita online terus. senantiasa online kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia, online terus pada Waktu-waktu yang Allah. tersisa untuk berzikir, bertaubat, syukur, terus batinnya terus diasah sehingga tajam dan senantiasa memberikan cahaya yang terang. Monggo para jamaah, Ibu Juliatin. Monggo Bu, namanya sama dengan saya, Juli. Lahirnya bulan Juli nggih, Bu? Mic-nya belum dipencet, Bu. Mic-nya. Mic-nya dulu, mic. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bertambah ilmu dan insya Allah memotivasi saya untuk lebih giat untuk berdakwah melalui melalui media sosial ini. Alhamdulillah saya bergabung dengan Majelis Tablik PDA Wonogiri dan bersinergi dengan Majelis Tablik PWA. Jadi setiap hari Sabtu jam 3 sama hari Rabu itu on time untuk pengajian perempuan mengaji. Alhamdulillah. Luar biasa, alhamdulillah. Ya, jadi kalau se-Jawa Tengah ya PWA itu jadi 35 PDA, 35 kabupaten. Tetapi untuk di Wonogiri sendiri itu dari 13 PCA. Karena di Wonogiri PDA-nya ada 5, baru 13 yang aktif. Itu yang ikut kadang-kadang hanya 5, 7, kadang-kadang hanya 3. Itu bagaimana caranya kami mohon caranya agar ibu-ibu anggota Aisyah terutama para pengurusnya di PCA. PCA itu juga menyambut ajakan kami untuk mengikuti pengajian Majelis Tablik PWA begitu. Jadi bapak-bapak yang ada di PCA itu mendorong ibu-ibu Aisyahnya. PCM-nya itu mendorong ibu-ibu Aisyah PCA-nya begitu maksud saya. Karena ini memang ya tidak hanya waktu tapi juga butuh biaya. 2 jam kadang 1,5 jam itu kan ya pulsanya banyak. Jadi bapak-bapak juga harus mendukung. Begitu. Iya. Iya Ibu, betul. Sampun Bu? Ya sudah, tapi begini Pak. Beberapa waktu lalu, tahun lalu sebelum pandemi itu kan Pak Yulianto juga mengisi pelatihan mubalighah di PDA. Iya. Terus itu sekarang macet lah di PCA itu sehingga kadang kalau pengajian Rebo sama Sabtu sore itu ya seperti itu karena padahal mubalighahnya banyak tapi yang aktif ya hanya beberapa begitu. Jadi saya itu sebenarnya PDM Majelis Tablik PDM juga kedepannya monggo kita bersinergi biar muncul mubaligh dan mubalighah untuk kedepannya walaupun sekarang itu masih offline gitu. Online. Oke, online. Nah, besok kedepannya agar bisa bertemunya itu banyak sekali begitu kedepannya. Terima kasih. Ada kekurangannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Juliatin yang
berazam ya untuk menghidupkan pengajian-pengajian kita. Ya, itu memang PR kita semuanya. Monggo Pak Agus mungkin bisa direspon Inggih, beliau. inggih. Inggih Ibu, matur nuwun. Wah, kalau saya melihat Ibu ini malu ini. Kita yang muda ini kadang kalah semangat sama Ibu yang sudah sepuh. Itu ya malu kita. Ibu, Bapak, jamaah sekalian, jadi kita ini sedang melawan budaya yang menjauhkan dari agama. Ya, itu. Iya, Bu. Ya, kita ini sedang melawan budaya yang menjauhkan manusia dari agama. Itu. Coba acara-acara di televisi itu, Ibu-ibu. Dan itu dilihat banyak orang, itu kan menggerogoti sisi batiniah manusia. Itu yang kemudian Sudah membuat orang nggak pernah nonton TV. ya kalau Ibu nggak pernah nonton, alhamdulillah. Tapi jamaah Ibu, wah itu, iya ini doyan banget sinetron ini. Itu yang kadang membuat kita semakin jauh dari agama. Nanti kemudian nggak tertarik lagi dengan pengajian. Itu ya, nggak tahu. Nek ngudang putrane kan ndang gede, nek gede ndang dadi dokter, dadi insinyur, kayak gitu, dadi wong sugih kayak gitu. Bukan jadi anak yang soleh, jadi anak yang bisa mensurgakan orang tuanya kayak gitu. Nah, sekarang itu kita sedang dikeroyok oleh budaya yang seperti itu, Ibu. Gitu. Nah, oleh karena itu, benar kata Ibu tadi, kita harus bersinergi. Sekolah-sekolah Muhammadiyah harus bersinergi dengan majelis tabligh, baik Aisyah maupun Muhammadiyah. Itu. Jadi jangan dupeh sekolah, aku yang penting ngurus murid. Enggak. Kalau gurunya kering spiritualnya, nanti anak-anaknya juga nggak tertarik dengan pengajian. Itu ya, jadi harus sekolah mendorong anak untuk semakin agamis. Nah, masyarakat juga mendorong anak-anak di lingkungannya semakin agamis, dan kemudian Muhammadiyah menyiapkan menu-menu keagamaan yang diminati itu. Nah, ini tantangan kita, Ibu. Ini tantangan kita. Jadi pengawasan tentang hal-hal semacam itu, gitu. Insya Allah begitu, Ustadz Juli. Terima kasih. Langkungipun nyuwun pangapunten Ibu. Kita memang harus bersinergi ya, semua majelis untuk bau membau, tidak ada yang ego sektoral, saya kira. Monggo jamaah yang lain barangkali ada yang mau menyampaikan unek-uneknya ya. Kalau punya pendapat ataupun informasi monggo dipun sampaikan. Pak Ali, sampai di mana Pak laporan dari perjalanan? Monggo Pak. Lamongan. Hampir sampai Wonogiri, hampir sampai. Oh, dari Jawa Timur mau pulang. Luar biasa. Monggo Mbak Ali ngendikan. Mbak Ali ngendikan. Betul. Pendengar setia sih mau. Pak Kiai Sarwadi monggo. Nggih Mbah Kiai, monggo Mbah Kiai Sarwadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa silaturahmi di Zoomia ini dan sangat besar manfaatnya, terutama urian pada malam hari ini memang luar biasa. Maka dari intinya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agus yang lainnya, marilah kita istilahnya kembali kepada khususnya warga Muhammadiyah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik dari kamu adalah siapa yang paling bermanfaat untuk orang. Jadi mari kita
mencoba dari diri kita sendiri manfaat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain, khususnya berkaitan dengan agama. Mungkin termasuk kepada masalah yang lain-lainnya. Secara lahiriah, ini perlu kita tanamkan kepada warga-warga Muhammadiyah supaya menjadi orang yang bermanfaat. Amin. Nah, supaya seseorang bisa menjadi bermanfaat pada orang lain, maka harus memakai slogan atau istilahnya memakai kaidah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahwa istilahnya contoh perbuatan nyata itu lebih mantap, lebih baik, lebih mengena daripada penyampaian secara lisan. Sehingga kalau kita istilahnya itu sudah memulai diri kita sendiri untuk menjadi contoh yang baik, insya Allah sedikit demi kita akan membawa kepada umat Islam warga Muhammadiyah lebih supaya lebih menyadari lagi bahwasanya Allah ternyata sudah memberikan peringatan kepada kita sekalian yang tercantum di dalam surat Ar-Rahman atau surat ke-55 ayat 33 dan 34. Ya ma'syaral jinni wal insi anistata'mun antang fudu min aktori samawati wal ard fangfudu wala tangfuduna illa bisultan. Ini sudah dianjurkan oleh Allah sampai sekarang alhamdulillah ilmu yang sangat modern sudah menembus istilahnya itu 4.0. Kita sudah bisa menggunakan seperti ini. Ini merupakan satu tantangan yang telah diberikan oleh Falak jelasah ruang kasar. Apakah harus dengan fisik, tetapi dengan ilmu ini kita bisa menjelajah ruang angkasa. Kalau tidak lewat ruang angkasa, apakah yang dari Praci ini bisa berhubungan dengan Wonogiri? Padahal fisiknya ada di rumah. Kalau ini disadari oleh khususnya warga Muhammadiyah, bagaimana penyadarannya? Diingatkan oleh Allah pada ayat 34-nya. Fabi ayyi ala irabikuma tukang. Yang mana daripada nikmat Allah yang seperti itu banyaknya yang akan kamu dustakan. Marilah istilah kita di dalam pergerakan Muhammadiyah ini untuk bersama-sama istilahnya memulai dari sendiri untuk meningkatkan istilahnya kualitas daripada hidup kita khususnya di dalam beragama. Demikian, ada kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo satu lagi jamaah dari Pak Rosat, monggo Pak. Pak Kiai Rosat, monggo Pak Kiai. Pukul 21.23. Monggo terakhir Pak Rosat, monggo Pak. Izin Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya kami informasikan kaitannya dengan persyirikatan. Makanya yang menginformasikan bahwa kemarin hasil rapat koordinasi dengan LPMPP, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Persyarikatan, itu mengagendakan berkaitan dengan apa itu istilah MBKM ya, jadi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. Antara lain adalah memberikan pembimbingan, pendampingan dari UMS berkaitan dengan program sekolah unggulan di Muhammadiyah, mulai dari SD hingga sampai SLTA.
yang sudah ngetren kan ini bisa unggulan atau penguatan tarjil Quran, bahasa Inggris, dan nanti ada pendampingan dari kampus UMS, baik itu dari mahasiswa maupun dari dosennya. Nah, termasuk nanti model dan teknisnya mau didampingi dari UMS. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kaitannya dengan LPCR, ini ada program Mubalik Hijrah. Iya, Yang bagus. biasa Pondok Sobren itu tiap bulan Ramadan ya, tapi sekarang digalakkan kerjasama dengan UMS ya, nanti bagaimana mahasiswa itu bisa mungkin ikut memakmuran masjid-masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah, yang sementara ini Muhammadiyah kadang-kadang gawe ning keri-keri Sing ngopeni wong ya. nongkrongi bahasanya kemarin tuh, bahkan bukan orang Muhammad. Iya. Nah, ini nanti akan ada pendampingan bagaimana masjid itu tertata jelas, teratur, dan menetap untuk mengembangkan kegiatannya itu. Baik mulai dari syarat wajib yang bisa diukurkan jamaah 5 waktu, sehingga pengajian anak-anak, ibu-ibu, bahkan juga pada kegiatan-kegiatan yang lain. Ini pendampingan dari UMS. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan al-jismu, itu digalakkan adanya namanya Qaryah Thayyibah, desa binaan. Jadi seperti Bu Yuliatin tadi ya, ada sinergi antara ZIS melalui pembentukan kantor layanan di masing-masing cabang, nanti kerjasama dengan ibu-ibu. Apa itu Aisyahnya, apakah dengan NA-nya, ternyata ibu itu di Indonesia ada mempercepat penguatan lazisme dalam rangka juga kesejahteraan umat. Ini program yang kemarin dilontarkan dari LPMPB. Adapun masalah dana dan biaya, ya nanti kaitannya dengan mahasiswa dan dosen ya sepenuhnya oleh UMS. Nah, di tempat nanti ya kerjasama dengan Lazismu di masing-masing cabang atau daerah atau layanan, termasuk juga dengan PDM. Barangkali itu Pak Yuli informasi sekilas, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Pak Rosyad. Selanjutnya closing statement dari Ustadz Agus, monggo Pak. Closing statementnya ya fastabiqul khairat itu harus nyata gitu. Ya, fastabiqul khairat harus nyata, bukan hanya urusan-urusan dunia, ya, tetapi urusan-urusan spiritual, urusan-urusan batiniah itu harus menjadi spirit dari warga Muhammadiyah. Saya kira begitu Pak Yuli. Mohon maaf. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Saya kira sudah lengkap dari pembukaan dan penutup sudah ada dan isinya juga sudah disampaikan semuanya. Kita simpulkan, kita simpan. Tadi ada beberapa poin yang barangkali perlu ditindaklanjuti, yaitu mengkaji kitab ataupun bukunya Tasawuf Modern dari Hamka, yang insya Allah itu sangat baik. Mungkin Pak Sarwati, ini Pak Kiai Sarwati, kemudian Pak Kiai Mu'alim, saya kira juga punya ini, nanti bisa dibedah, bisa disampaikan untuk kita sajikan, kita nikmati bareng-bareng untuk kekayaan batin kita dan untuk gerakan perserikatan Muhammadiyah di Wonogiri. Terima kasih semua jamaah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, badan yang sehat, sehingga tahun baru kita senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meningkatkan iman dan takwa kepadanya. Amin. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.